memang sejak awal PAN itu mendukung apa atau bahkan mempromosikan Ganjar Pranowo, Erick Thohir waktu itu Oke. di Jawa Tengah. Jadi PAN memang dalam posisi mendukung atau mempromosikan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir gitu. Nah, kalau itu ternyata konsisten, berarti apa yang dilakukan hari ini berkunjung ke PDI Perjuangan tidak tertutup kemungkinan ini adalah memang ekspresi untuk membangun koalisi tadi itu. Tidak mungkin kalau tidak ada katakan tujuan yang sangat penting gitu ya, menyongsong pemilu 2024, kunjungan ini dilakukan gitu ya, atau silaturahmi ini dilakukan. Pasti sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan secara informal dan saat ini hari ini adalah formalnya gitu ya, untuk akan mengatakan bahwa mendukung kan gitulah. Kalau mendukung berarti kan praktis gitu ya. KIB tidak sulit lagi kan gitu. Oke. Artinya mungkin dengan bahasa yang gamblang gitu, lugas saja bubar gitu. Karena ternyata Golkar yang pernah mengatakan tidak akan mendukung Ganjar Pranowo itu mungkin tidak Besar akan kemungkinan ya, besar iya kemungkinan waktu menurut itu. bacaan Bu Siti ini besar kemungkinan Golkar tidak akan bergabung dengan dua partai, maksud saya partai lainnya teman-teman ya seperti P3 dan juga KIB. PAN. Ya, jadi kalau komitmennya sama seperti waktu diucapkan atau diungkapkan ketika ingin menggagas koalisi besar gitu ya, Oke. yang mendorong agar PDI Perjuangan itu untuk ya sudah mempromosikan atau mengusung sendiri gitu kan calonnya karena memenuhi syarat 20% kursi untuk presidensial threshold waktu itu. Dan ada pernyataan dari elitnya yang tidak akan mendukung Ganjar Pranowo. Kalau itu komitmennya, maka tertutup kemungkinan untuk bekerja sama atau berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Apalagi ada amanah gitu ya dari Kongres Munas ya, Oke, ya. Munas Golkar itu yang harusnya mengusung ketumnya sendiri gitu ya sebagai capres maupun cawapres. Lah ini tentu akan memberikan katakan gitu ya tugas pada Sinyal. partai ya dan komitmen dari partai itu untuk akhirnya mengusung aja sendiri kan gitu. Nah, kalau mengusung sendiri ternyata PAN sudah pergi gitu ya melakukan koalisi dengan PDI Perjuangan, praktis dengan siapa terus Golkar ini? Katakan kalau dengan PAN kemarin itu sebenarnya cukup. Tapi kalau Oke. sampai kunjungan ini diakhiri dengan gitu ya komitmen untuk berkoalisi, maka pupuslah sudah gitu ya Bagaimana harapan nasib dari Golkar Golkar ini ya, untuk Bu ya? melakukan Ini koalisi. jadi, Ya, iya. Oke. jadi koalisinya akhirnya akan ada porosnya PDIP, porosnya Gerindra dan porosnya Nasdem nanti. Menurut bacaan Bu Siti, Golkar tadi sempat disebutkan mungkin akan akan bergabung dengan koalisi perubahan. Seberapa Ya, besar ini kemungkinan bergabung ke koalisi perubahan ataukah bergabung bersama Gerindra dan PKB? iya. Kita itu sering menerjemahkan gitu ya semua dinamika politik, aktivitas politik seperti ini gitu ya masih sangat cair, masih sangat cair. Bisa jadi ada statement-statement yang kencang gitu ya sebelumnya, tapi ternyata juga bergabung. Atau ternyata tadinya sudah kayak sangat Klops gitu? Hmm. rangkul-rangkulan, ternyata pisah kan gitu ya. Hmm. Jadi dalam politik itu karena yang akan menyatukan mereka ini kepentingan dan orientasi kekuasaan, maka kita tidak bisa terlalu terburu-buru menyimpulkan gitu. Hanya kita membaca kecenderungan arahnya kemana ini, gitu kan? Karena Golkar belum menentukan kemana, gitu ya, akan Hmm. bersilaturahmi akhirnya, gitu ya, berkoalisi nantinya, apakah ke Gerindra atau ke porosnya perubahan atau porosnya PDIP, maka ini yang kelihatannya mulai kita perhitungkan, gitu ya, dalam arti kita hitung-hitung gitu apakah akan tetap dengan formula pertama dari Golkar yaitu mensyaratkan ketumnya sebagai capres maupun cawapres. Kalau begitu halnya maka memang agak rumit sedikit gitu. Agak rumit sedikit karena
tidak ada partai yang tersisa untuk diajak bergabung dengan dengan Golkar ini. Iya. Katakan ini partai besar. Kalaupun ketumnya sebagai capres, nah ini butuh partai lagi menengah yang bisa mencapai 20% kan itu. Nah ini belum ada kalau memang akhirnya secara final PAN itu ternyata adalah berkoalisi dan mendukung Ganjar. Itu masalahnya. Nah, itu berarti nanti seperti apa? Nah, ini artinya ya menurut saya Golkar dipastikan mau tidak mau, suka tidak suka harus memilih salah satu di antara tiga poros itu. Dengan katakan gitu ya, mulai apakah tetap menyorongkan gitu ya ketumnya. Kalau tidak menyorongkan ketumnya mungkin agak tenang gitu ya. Dalam arti tidak akan membebani atau tidak akan apa namanya itu mungkin hitung-hitungannya tidak rumit gitu ya untuk langsung bergabung itu. Tapi kalau ketika bergabung persyaratannya rumit gitu ya, dengan harus dicalonkan juga gitu ya ketum Golkar, ini yang membuat mungkin Golkar akan kesulitan sendiri menurut saya, karena memang sejak awal ternyata ditinggalkan oleh dua partai yang ternyata memilih PDI Perjuangan sebagai katakan gitu partai yang koalisinya itu Mbak. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.